Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel guys. Oke guys, kali ini kita akan mulai Q&A dari teman-teman saya yang ada di Instagram dan yang ada di WA. Jadi teman-teman saya udah bikin pertanyaan-pertanyaan yang saya sengaja buat supaya bisa saya jawab di konten YouTube kali ini. Kita mulai ya. Yang pertama ini dari Zaskia Handayani 14. Tips supaya bisa jadi hebat kayak kakak. Tips supaya bisa hebat kayak kakak ini mungkin maksudnya hebat apa dulu ya? Kalau hebatnya itu pramuka, karena saya rutin belajar ya. Kalau misalnya hebatnya mengajar, karena saya backgroundnya guru gitu ya. Tapi kalau mau ngasih tahu kalian, teman-teman yang nonton saya kali ini, kalau kalian mau hebat itu terlahir dari diri kita sendiri ya. Buat kita semua, kita ini hebat, kita punya bakat alami. Cuma saja kita aja yang belum menemukan itu apa ya. Jadi buat Zaskia Handayani 14, tips buat kamu adalah kamu harus percaya diri sama diri kamu sendiri. Dan kamu harus yakin apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa dari dirimu sendiri, itulah kamu harus lakukan dengan secara konsisten. Oke, next dari Reza Andika underscore. Oh, Reza Andika ini dia anak musik ya, dia anak seni IAIN Samarinda. Tips biar jadi orang yang bodoh amat kak. Bodoh amat, cuek ya maksudnya. Kalau tips bodoh amat itu tergantung kita. Kalau kamu bodoh amat sama omongan orang, berarti biar mau dijulitin orang, berarti jadi seperti ceritanya kodok yang tuli. Ya, itu ada ceritanya tuh. Kodok yang tuli itu ada ceritanya. Jadi ketika dia berlari, lomba lari, terus dia tuh dibilangin A, B, C sampai Z, dia tetap tuli hingga akhirnya dia menang. Nah, jadi buat Reza, kalau kamu mau bodoh amat, gak usah pedulikan omongan orang ya. Kalau dia bacot, hal yang harus kamu lakukan adalah bacot balik. Oh enggak, bercanda. Oke, kita lanjut ke Bang Tan Senyudan 076. Aku pernah ingat nama ini tapi aku lupa siapa. Kak, kakak itu di pondok jadi apa? Yang pastinya saya manusia ya. Saya masih punya perasaan. Tapi kalau kamu tanya mungkin dalam hal pekerjaan, saya di pondok adalah pengajar. Lebih tepatnya seorang guru. Saya ngajarnya basicnya kesenian, seni budaya. Tapi kadang saya juga disuruh ngajar geografi dan sosiologi. Jadi buat kamu, kalau mau belajar kesenian, musik, tari, apalagi ngeband, nanti saya ajarin ya. Tapi kalau kamu mau belajar geografi sama sosiologi, bakal saya ajarin juga. Langsung dihubungin aja gratis. Oke, Bang Tan Senyudan 076, thank you ya. Oke, kita next ke CP underscore TKS 193. CP underscore TKS Cap tikus. Wah, bagus nih namanya. Kakak emang bukan seleb, tapi seleb yang nggak kenal Yoman. Tapi seleb yang nggak kenal. Oh, mungkin maksudnya kakak emang bukan seleb, tapi seleb mana yang nggak kenal. Asik. Oke. Saya paham. Tapi saya mau beli upload dulu buat kamu yang bilang saya seleb. Saya bukan seleb sebenarnya. Cuman kebetulan aja murid-murid saya, adik-adik didik saya itu senang dengan apa yang saya bicarakan, dengan apa yang saya bawakan, dengan story-story saya. Entah dia sudah lulus sekolah, itu dia suka aja kayak bilang, kak cerita lagi dong, kak cerita lagi dong. Bahkan kalau lagi saya ngajar di kelas, itu teman-teman lagi, itu anak-anak di kelas kalau lagi ngantuk dia bete bilang, kak cerita aja. Oke, saya harus cerita ya. Tapi saya bukan seleb. Kalau jadi seleb, akan jadi seleb, amin ya. Tapi saya nggak ambisi, dukung aja. Next dari Asriana underscore. Kenapa mau jadi guru? Terus apa sih keluh kesahnya jadi guru? Kenapa mau jadi guru? Cita-cita awalnya ya, jadi saya dulu dari kecil emang sudah sangat tertarik dengan mengajar atau berbagi dengan orang lain. Tuh saya udah dari kecil ya.
Jadi alhamdulillahnya ketika saya sekolah, saya sering mendapatkan peringkat, karena peringkat didapat dengan hasil belajar kita sendiri. Nah, ketika saya lulus, saya ke pondok lagi untuk mengajukan diri saya membantu di pondok. Dan alhamdulillahnya ternyata saya diperintahkan untuk mengajar. Nah, jadi kenapa saya maunya itu karena ngajar itu enak tau, seru, asik. Jadi buat Asriana, kalau kamu jadi guru harus belajar dengan rajin ya. Karena jadi guru itu udah sembarangan, udah semalok ya. Maklum guys, ada guru-guru udah jelas di sekitar sini. Ya, jadi kalau jadi guru itu, kenapa jadi guru tadi maksudnya itu karena cita-cita dan dunia pendidikan itu sangat luar biasa bagus. Karena kita kenapa? Karena kita bisa berbagi dengan orang lain dan bermanfaat ya. Karena kan amal yang dibawa orang tua kita, maksudnya amal yang dibawa mati itu adalah selain jadi anak yang soleh, doa dari anak yang soleh, juga ilmu yang bermanfaat. Tuh gitar. Oke ya, kalau keluh kesahnya sih karena saya ngajarnya di SMA, anak-anak SMA itu dia beda sama anak SD. Kalau anak SD kita bilang, "Hei, jangan lap ingusnya pakai topi" misalnya. Dia bakal ngikutin. Tapi kalau anak SMA, "Hei, jangan ngelap ingusnya pakai topi." Dia pakai sandal. Maksudnya kita bilang, "Ah, dia bisa Z." Itu kalau saya di situ. Jadi kita harus menahan yang namanya emosi. Kebetulan nama saya Sabirin. Kan artinya adalah Sabirin itu adalah orang yang sabar. Asik. Next, ke Nur_Anissa. Tips dan cara kakak bisa sukses di usia yang terbilang masih muda ini. Oke. Kalau kamu bilang saya sukses, ini mungkin berlebihan ya. Karena jujur saja saya masih merasa belum sukses. Ya. Jadi guru ini masih perlu harus belajar lagi ya. Jadi kalau kamu mintanya tips adalah jangan sia-siakan waktumu sekarang. Seperti kata seorang Panji Pragiwaksono, karena kebetulan saya senang sama beliau. Bang Panji bilang tentang 5 menit yang mampu mengubah dunia, mampu mengubah hidupmu maksudnya. Nah, jadi apapun yang kamu lakukan sekarang, jangan pernah kamu ngerasa itu sia-sia. Itu aja yang harus kamu pegang. Jadi kamu kamu sekarang seorang pelajar, jangan pernah sia-siakan waktumu 1 menit aja untuk belajar. Karena kamu seorang pelajar. Ya, jadi kalau kamu mau di waktu muda ini cari apapun yang kamu suka. Kamu suka, kamu menarik, kamu tertarik, maka kamu akan menikmatinya. Dan itu yang saya lakukan dari saya sekolah. Oke ya, cukup. Kita langsung ke Ardawiyah HNS_. Seberapa sayang sama PW? Oke, mungkin yang belum tahu sama PW itu adalah Power Rangers. Kebetulan anak-anak murid saya, mereka ini adalah anak-anak tari yang kebetulan mereka punya nama, bukan geng tapi lucu-lucuan aja. Namanya itu Power Rangers dan saya akrab sama mereka. Dan di situ ada Arda, Maya, Ririn, ada siapa lagi sih, Mang? Anak-anak PW itu yang Arda, Ririn, Maya, Silpi, Nada. Nah tuh, siapa lagi saya lupa. Nah, mereka ini adalah anak-anak yang sangat mensupport saya. Seperti saya haus, mereka belikan es. Saya mau beli ini, mereka belikan. Nah, kayak gitu. Mereka selalu support saya. Kalau ditanya seberapa sayangnya, ya ada dari 0 sampai 100%, 80% kali. Next, kita ke Waladul Arsadi _62. Kabir milih jadi YouTubers atau Menteri Pendidikan 2025? Pilihannya berat banget ya. YouTubers itu sedang saya usahakan. Kalau Menteri Pendidikan, saya sudah berusaha, tapi saya nggak jadi ya. Karena kenapa kamu tanya ini? Karena kamu muridku, dari kamu tahu apa motivasi saya bisa menjadi seorang Menteri Pendidikan. Yang pastinya UN sekarang udah nggak ada, diganti dengan apa sih ulangannya?
tugas yang ada banyak tuh. Ah iya, tugas yang gak banyak katanya Imang ya. Banyak sih. Oke ya, untuk kalau Langsani sampai di situ aja. Kita ke pengalaman. Oh, sorry. Dari Henry Ramadhani. Pengalaman yang paling berkesan Kak. Hehe. Pengalaman yang paling berkesan itu kalau menurut saya pribadi adalah bisa jalan-jalan. Karena saya punya traveling. Walaupun dalam keadaan nggak punya uang. Karena saya suka caranya gratisan. Jadi kalau pengalaman itu adalah jalan-jalan. Kebetulan saya pernah ke Pare tuh, Kediri, Jawa Timur. Nah itu jalan-jalan. Terus ke Gunung Bromo. Nah itu pengalaman, jalan-jalan. Ke Jambi pernah jalan-jalan. Walaupun pramuka juga sih awalnya. Ke Jakarta jalan-jalan. Nah jadi pengalaman yang paling berkesan adalah jalan-jalan. Karena seru jalan-jalan itu, kita bisa ketemu orang banyak, kita bisa tahu yang baru. Karena saya orangnya yang suka aja ngeliat tipe-tipe yang baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru, tipe-tipe yang baru. Emang apaan? Sesuatu yang baru tuh saya suka gitu maksudnya. Oke Henry ya. Kita next ke BFBRI, namanya ribet banget. Oh Febri, dimanapun kakak bahagiamu jangan lupa dibawa kak. Oke, thanks. Ini bukan tanya ya, dia cuma mengasih notif aja buat saya. Jangan kalau dimanapun saya berada, jangan lupa bawa bahagia. Oke, saya akan selalu terlihat bahagia di depan kalian semua. Motivasi dulu kak dari Umi Rahayu. Motivasi apa nih Mi? Oke, saya akan memotivasi Umi. Pejamkan mata Anda. Letakkan kedua tangan Anda di kaki kiri dan kanan. Setelah itu Anda joget. Oke, bercanda Mi, bercanda. Oke, buat Umi, saya akan motivasi Umi ya. Semangat terus Mi, jangan suka kayak kemarin loh ya. Kamu suka ya jangan. Kamu di rumah aja Mi. Bantu ibumu Mi. Kasihan ibumu loh Mi. Ya, please banget Mi. Tapi pernah ngerasain posisimu dulu ketika kamu dibully teman-temanmu, ketika teman-temanmu ngejatuhin kamu. Saya juga pernah dulu kayak gitu. Tapi ketika kita sudah berada seperti sekarang, kita harus buktikan sama mereka yang dulu menghina kita. Bahkan kita bisa beli omongan mereka kalau ada omongan. Next dari Randy Prayogo _ Bowong apa tuh? Bumboyo. Bomboyo. Bercanda nih, gak suka loh ya. Ini lagi sesi Q&A yang serius, tapi kamu lucu. Bohong apa tuh kak? Sudah ya, sudah. Next, Jonisma _ oh ini dari Bapak Terbesar Pramuka yang ada di mana ya? Di Samboja dan Muara Jawa. Asik. Oke, dari Bang Alvin, motivasi diri. Oke, saya akan memotivasi diri saya sendiri. Thank you, Pin. Next, Khadijah _ Munira. Kabirin apaan tuh? Kabirin kasih saran buat orang yang disakitin. Saya termasuk orang yang sering disakitin. Dulu maksudnya disakitin tuh gak enak ya. Bener kan Bang? Betul sih. Pengalaman. Iya. Sarannya gimana ya Dijah ya? Kita nggak bisa berbuat apa-apa selain sabar. Karena kan ada tipe orang yang ketika dia disakitin, dia bucin, galau, merenung di depan kulkas, pegang kulkas, tutup, buka lagi sambil ngecek lampunya sudah mati atau belum. Ya, itu orang yang kalau orang yang kayak kita atau buat Dija, kalau kamu disakitin harus sabar aja sih. Dan kamu harus bisa buktikan sama orang yang sakitin kamu bahwa kamu lebih kuat dari dia.
Keren juga ya. Nah, itu buat Dija ya jawabannya. Oke, dari Elma Safitri Scott. Bagaimana caranya mengatur waktu kuliah dengan mengajar, ditambah lagi dengan kesibukan sebagai seorang ayah? Cakep. Ini dia pertanyaan yang bisa membuka dunia. Mengatur waktu kuliah dengan mengajar itu, alhamdulillahnya saya kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam di Pondok Al Arsadi. Dengan saya ngajar itu waktunya tidak berbenturan, karena kebetulan saya kuliahnya di hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan saya ngajar dari pagi sampai siang jam 2, itu di jam kerja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jadi ketika saya Sabtu selesai ngajar, pulang sekolah, itu baru saya kuliah sampai dari Minggu. Gitu ya. Kalau untuk mengaturnya alhamdulillah sudah teratur dengan baik jadwalnya. Ditambah lagi dengan kesibukan seorang ayah. Nah, kebetulan karena saya sudah punya anak satu, namanya Rehana Anissa. Hai anakku, mudah kamu nonton ini. Ya, jadi buat Elma, karena saya sudah punya anak satu itu, ya sekolah kan bawa Hana ya. Jadi pas di sekolah itu udah bisa menghabiskan waktu sama-sama anak juga. Terus ada istri saya juga di pondok, bukan ngajar tapi jadi staf perpustakaan. Jadi ketika anak dibawa, ya istri saya bisa jagain gitu. Tapi kalau ketika saya lagi ngajar, dia jagain. Ketika saya lagi off, lagi istirahat, nanti saya yang bawa gitu. Jadi alhamdulillahnya di pondok ini, saya di Pondok Al Arsadi Samboja itu semua sudah teratur dengan baik ya buat Elma. Selanjutnya adalah A.D Mikdad. Kak, hobinya apa? Hobinya jalan-jalan. Kalau punya uang tapi. Pelihara ikan, pelihara kucing, itu hobi nggak sih? Hobi nggak sih, Mang? Pelihara ikan, pelihara kucing tuh hobi kan? Hobi sih itu, karena gemar. Iya kan? Selain jalan-jalan tadi, saya suka pelihara binatang yang lucu-lucu. Enggak juga saya pelihara badak, gajah, jerapah, enggak. Untuk hewan-hewan tertentu aja, seperti ikan, kucing, ular kadut. YouTube loh. Nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, oke. Itu ya untuk Mikdad ya. Satu, hobi jalan-jalan. Jadi saya kalau di rumah aja pusing kepala. Jadi harus jalan dan menghasilkan duit. Asik. Oke, dari Sri Ayu 194. Kak, bisa nggak sih? Kak, bisa nggak kasih solusi? Aku harus kembali ke TK deh. Ngeja aja aku nggak bisa. Oke, pelan-pelan. Kak, bisa nggak kasih solusi buat pasangan yang kurang peka? Wah. Saya mungkin saya nggak bisa jawab karena saya termasuk pasangan yang tidak peka. Bukan kurang peka lagi, saya tidak peka. Bahkan istri saya tuh suka gemes sama saya karena saya tuh nggak pekaan orangnya. Kayak misalnya cewek itu kan suka jawab jutek gitu kan, bisa kita bilang lagi apa, enggak, misalnya kayak dia di chat cuma bilang iya, iyanya itu bukan iya tapi huruf Y. Kenapa? Nanti jawabannya Nah itu kalian cewek-cewek nih ya, kalian tuh berharap kami cowok-cowok tuh peka. Kami ini bukan pesulap yang bisa menebak isi hati kalian. Ya, kecuali kami punya ilmu dalam yang bisa kasyaf. Ya, jadi kami itu baru bisa membaca isi hati kalian. Kasyaf itu apa? Apa? Kasyaf itu apa? Kasab itu, wah, ini harus diajarin nih. Kasab itu adalah sebuah teori yang sebenarnya boleh kalian percaya atau tidak, tentang bisa tahu apa yang orang pikirkan. Nah itu kasab, atau apa yang orang rasakan tuh bisa kita tahu. Nah itu kasab katanya kayak gitu ya. Maaf kalau ada salah, silahkan diberikan kritikan ya. Jadi buat Serayu, saya minta maaf banget untuk ngasih solusi buat pasangan yang kurang peka. Saya orang yang gak pekaan. Istri saya gemes sama saya karena saya gak peka. Ya, jadi kalau saya bilang saya mau kasih solusi nih buat Serayu, saya bukan digampar sih, ditutupin pintu. Ngasih solusi di YouTube
solusi buat yang nggak peka ya laki sendiri nggak peka katanya. Ya, sorry. Tapi thanks buat saya udah mau ngasih pertanyaan. Oke, kita next ke Dadang. Ini mungkin yang terakhir ya. Ini yang terakhir dari Dadang. Pertanyaannya, kenapa Kak Birin yakin nikah sama Naya? Wah, kacau Dadang. Dang, ini bahaya Dang. Serius Dang, ini bahaya loh. Pertanyaan ini menjebak loh Dang. Serius, ini kalau aku nih aku jawab nih ya. Ini rumah tuh bisa pindah ke Balikpapan nih. Aku balik nih 3 lahan kosong di rumah. Serius nih Dang. Ini jawab nggak? Jawab nggak sih? Jawab nggak sih? Kamu ini jawab nggak sih? Maju salah, mundur salah ini. Kenapa Kak Birin yakin? Oh, tinggal jawab doang ya. Iya. Tinggal jawab doang. Oke, saya jawab. Saya nggak takut. Gak apa-apa. Kenapa Kak Birin yakin nikah sama Naya? Karena saya cinta sama dia. Mau apa kamu nggak? Oh, kamu nggak yakin nih sama istrimu sekarang? Aku teleponin istrimu nih Dan. Ya, kamu kalau tanya kenapa Kak Birin yakin nikah sama Naya? Nama istri saya Naya ya teman-teman. Karena saya cinta sama dia. Karena saya serius. Asik. Padahal banyak duri yang menghalangi. Wah, parah. Jawab di YouTube ku tunggu. Wah, ini ya udah aku jawab Dang. Ya, tapi kalau aku ketemu kamu di Tenggarong Dang, kubek-kubek kepala Dang. Serius, itu biji matamu tuh kupindah ke belakang. Padahal banyak duri yang menghalangi. Duri apa? Nggak ada duri yang menghalangi Dang. Oke, thank you teman-teman. Itu dari Q&A saya hari ini. Nanti kalau seandainya banyak yang like atau banyak yang komen di kolom komentar, saya akan bikin part 2-nya ya. Oke, itu saja dari saya, Sabirin. Semoga kalian terhibur, semoga ada sesuatu yang bisa kalian petik di dalamnya. Kalau seandainya nggak ada, saya minta maaf, tapi jangan bully saya dan jangan hina saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.